warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Ada Pak. Nah, langsung saja dari kelas doa. Sebelum kita mulai persiapan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa min Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Dari absen kehadiran siswa ada yang tidak masuk. Ada Berapa orang? 2. Kenapa? Sakit. Suruh di sini ada. Oh, Ada kok. Ada. Sini Bapak akan menjelaskan tentang sholat. Sholat merupakan rukun dan tiang dalam agama Islam. Orang yang menjaga sholat, maka agamanya dan hidupnya akan menjadi kuat. Kejujuran sejatinya. Sholat juga menjadi salah satu indikator keberhasilan amal perbuatan kita seluruhnya nanti di akhirat. Ibadah adalah yang pertama di setelah sholat. Apabila sholat baik, maka ibadahnya yang lain pun baik. Apabila sholatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Dalam Islam, sholat menempati kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah lainnya. Selain termasuk rukun Islam yang agama, juga termasuk ibadah yang pertama diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Muhammad ketika di samping itu sholat memiliki tujuan yang tidak terhingga. Tujuan hakiki dari sholat adalah tanda hati dalam rangka mengagungkan Allah sebagai pencipta. Syarat sah sholat itu ada 8. Yang pertama, mengetahui waktu sholat secara yakin. Yang kedua, suci. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, niat. Keenam, mendidik dan mu'alaat dalam setiap perbuatan. Yang ketujuh, meninggalkan percakapan dan perbuatan yang tidak berkaitan dengan sholat. Yang kedelapan, tidak makan dan minum. Yang ketiga, sholat yang wajib ada 5 waktu, yaitu sholat zuhur, sholat subuh dulu. Sholat subuh dimulai sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Batas waktu sholat subuh ketika kondisi sudah terang. Sholat zuhur dimulai sejak terbitnya matahari dari tengah-tengah langit dan berakhir ketika bayangan suatu benda sama dengan benda tersebut. Yang ketiga, waktu sholat asar dimulai sejak bayangan suatu benda sama dengan benda tersebut dan berakhir saat matahari terbenam. Waktu sholat maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari dan terhalang dan berakhir ketika warna kemerahan pada langit hilang. Waktu sholat isya dimulai ketika hilangnya warna kemerahan dan berlangsung hingga tengah malam. Jadi di sini Bapak akan membagi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 menulis apa sih sholat itu. Yang kedua, syarat sah sholat. Yang ketiga, waktu sholat 5 waktu. Dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pengertian sholat. Ya.
Jadi nanti ditulis sama kelompoknya maju satu-satu ya. Saya beri waktu 3 menit. Sudah selesai, boleh maju dulu. Ya, maju menjelaskan. Kelompok berapa itu? Kelompok Kelompok 3. Ya. Wah, ayo kita. Di sini kami kebagian tentang waktu sholat 5 waktu. Jadi di sini kami menulis waktunya kapan mulainya sampai kapan berakhirnya. Untuk yang pertama salat subuh mulai dari terbitnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Terus yang kedua sholat zuhur itu mulai dari terbitnya matahari dari dan berakhir saat matahari terbenam. Yang selanjutnya yang keempat yaitu waktu sholat maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari dan terhalang dan berakhirnya ketika warna kemerahan pada langit hilang. Dan yang kelima yaitu waktu sholat isya yaitu dimulai ketika hilangnya warna kemerah-merahan dan berlangsung hingga tengah malam. Bisa saja dari kita. Gimana teman-teman? Beri tepuk tangan dulu. Kelompok selanjutnya, ya. Kedua, ada syarat-syarat. Pertama, mengetahui waktu sholat raya. Menuntut kaulah dan yang gampang. 5. Keenam, tertib dan muamalah dalam setiap perbuatan. Yang ketujuh, meninggalkan percakapan dan perbuatan yang tidak berkaitan dengan salat. Ya, beri tepuk tangan dari kelompok 2. Dari kelompok 1 sudah selesai. Menjelaskan tentang artian sholat. Sholat merupakan rukun dan tiang dalam agama Islam. Perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat juga menjadi salah satu indikator keberhasilan amal perbuatan kita sebenarnya nanti di akhirat.
Ibadah yang pertama dihisab adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka ibadah lainnya pun baik. Apabila sholatnya rusak, maka Beri tepuk tangan ya. Baik, dari penjelasan tersebut dibaca ya. Karena sholat itu harus ditanam dari sejak dini. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Jadi kita tutup pembelajaran pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.